Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita, Pepala Transjakarta. Salam lestari. Ya, video kali ini merupakan kelanjutan dari video kita sebelumnya, di mana kita melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Untuk cerita selengkapnya dapat teman-teman saksikan di video part sebelumnya. Kali ini perjalanan kita mulai dari Sabana Kecil sebelum pos 5. Alhamdulillah pagi itu kita diberikan cuaca yang cukup cerah, sehingga kita dapat mendirikan flysheet untuk tempat berkumpul dan juga untuk dapur. Dan kita juga bisa menjemur perlengkapan-perlengkapan kita yang basah karena hujan kemarin. Oke, langsung saja kita saksikan kelanjutan perjalanan kita menuju puncak Hargo Dumilah Gunung Lawu via Candi Ceto. Dan sedikit bocoran, kali ini kita turun menuju base camp dari tempat camp ini melalui jalur yang berbeda. Ya, bagaimana keseruan perjalanan kita kali ini? Tetap di channel kita, Pepala Transjakarta. Salam lestari. Biar makin menggelap nih, dia kedinginan makin menggelap di dalam. Oh, cemu udah ngerolling ini. Udah rolling itu Ayo berdoa Maksudnya apa biarnya kepanasan. marilah sebelum kita mulai perjalanan kita pada hari ini, kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing supaya perjalanan kita ke atas juga tetap diberikan keselamatan, kesehatan dan dijauhkan dari cedera segala macam. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Wah, selesai. Pepala Transjakarta. Salam lestari. Oke, jam 9.34 kita memulai summit. Posisi hari ini di Sabana yang pertama nih, Sabana Kecil. Semalam tuh emang udah parah, hujannya tambah besar dan posisi juga udah gelap, jadi terpaksa kita bikin camp di Sabana yang pertama. Ya, saat ini kita akan memulai summit. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dilancarkan, diberi keselamatan, kesehatan dan kelancaran. Usupnya paling cepat jalannya, biarin depan tuh. Cepat di awal. Cepat di awal dia. Oke, nih saat ini kita melewati perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ntar turun ada yang harus diceritain juga sama kalian. Nih, patok perbatasan. Oke, sekitar pukul 10 kita sampai di Gupakan Menjangan. Iya, fotonya dari tadi jongkok. Lupakan menjangan, Paman. Harusnya semalam kita harus kesini. Kenapa nggak kemari? Cuman kondisi saat itu tidak memungkinkan karena hujan lanjut. Mental sudah terintimidasi, ya, Intimidasi fisik jalur. juga. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk buka tenda. Oke, itu pilihan yang tepat. Daripada memaksakan. Satu pohon satu raya. Iya, sedikit review di area camp Gupakan Menjangan. Sebenarnya camp yang direkomendasikan. Tapi untuk menuju ke sini butuh effort yang lebih. Apalagi apabila cuaca sedang tidak baik-baik saja. Kalau bisa jangan untuk memaksakan.
Sini area campnya cukup luas, banyak pohon untuk menaruh flysheet dan terlindung juga dengan pepohonan yang cukup rindang. Sini masih sangat luas di sini. Kalau cuaca dan fisik memungkinkan, emang terbaik sih di sini. Gupakan Menjangan untuk area camp. Dan setelah area camp, di baliknya ini sebenarnya sabana dengan view yang luar biasa. Cuman saat ini kita kasih cuaca yang sangat berkabut, untuk jarak pandangnya terbatas ini. Oke, sekian review singkat tentang area camp Gupakan Menjangan. Terima kasih. Gupakan Menjangan, area Gupakan Menjangan masih tertutup kabut. Ini kawan-kawan sedang berjalan mengarah ke arah Boyem, ke arah puncak. Alhamdulillah untuk arah ke puncaknya cerah, terbuka. Semoga masih terus seperti ini cuacanya. Oke, ini suasana saat ini pukul 10.26. Oke. Nah, ini dia kondisinya. Ya, 11.06 kita sampai di Pasar Dieng. Tandai dengan batu-batu yang bersusun-susun seperti ini. Ya, Pasar Dieng, Gunung Lawu via Candi Ceto. Gimana? Oke.
Iya, mayo ini sama tuan gua masih panas. Gue nih kira-kira semalam. Apa kasih ini yang udah. Ah, semalam lu di campsite lari-larian malah. Oke. 11.22. Alhamdulillah kita sudah sampai di kawasan Hargo Dalam. Kita belok kiri menuju warung Boyem. Enggak dong. Ganti plang nih kan. Enggak usah. Kak, atur kak. Alhamdulillah. Puncak laut. Apa sih? Ya diambil. Mantap. Foto. Siapa sih? Hargo Dumilah. Oke. 12.09 perjalanan kita akhirnya telah sampai di puncak Hargo Dumilah Gunung Lawu. Alhamdulillah tim semua bisa ikut sampai puncak. Kita ber-10 dari Jakarta, 10 di area camp dan ber-10 di puncak Hargo Dumilah Gunung Lawu. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah. Kepala Transjakarta, salam lestari. Oke, 12.56 perjalanan turun dari puncak Hargo Dumilah menuju Boyem. Ayo Mas. Semangat. Setengah jam lagi nyampe, setengah jam lagi. Kita OTW menuju Boyem. Ya, jam 1:13 kita tiba di warung Boyem. Kita sarapan dulu. Kita nikmatin pecel legendaris dari warung tertinggi se-Indonesia. Alhamdulillah kita bisa menyambangi tempat legend ini. Kok nggak diikat temonnya? Temon nggak diikat temon? Yang lain teh. Ada es enggak es boleh es. Nggak jadi, ada teman. Itu bukan temon. Mungkin ini itu. Teman. Oh itu teman Tarsan. Rapi CS. Oke kita mau istirahat dulu di warung Boyem. Jangan masuk, Saatnya menikmati nasi pecel dari warung tertinggi di Pulau Jawa. Selamat makan Indonesia.
summit sambil menunggu untuk makan malam. Ini air. Enggak. Ntar kalau di rumah aja. Iya. Di rumah bareng sama Kakung. Kakung salah tenggak. Ini cium buat Nanang katanya. Dia yang naruh di kulkas, dia sendiri yang minum. Video. Gelap. Siapa yang belum? Kasih sayur juga nggak apa-apa. Boleh, sayur masih ada. Kalau bakso habis. Apa kuahnya masih ada, Du? Mungkin ada sendoknya. Kuah masih ada, Du? Ada. Kuah habis nih. Kuah habis. Lu gua jem aja muka gua. Sebelum kita memakan makanan ini yang diberikan berkah dari Tuhan, alangkah baik ya kita memulai dengan berdoa. Lalu doa kan berdoa. Lu doang yang berdoa. Kita kan udah berdoa ya. Gabut banget hidup lu. Kata De Koko dihitung. Ya lagi mana gelasnya? Gas. Kita mangkok katanya. Lu mau bang? Ya, jangan ditawarin. Ini siapa lagi nih? Wan. Orang pada barang nanjak kita nggak tahu juga kan. Tahu ya. Kenapa tidak? Manis. Gua iniin sama gua. Anak siapa lu? Kira sini. Deketan sama Om. Bapak lu nih. Waktu di laut di sini nih. Gini dibunyinya nih. Oh udah mulai menjingga. Weh udah keluar. Keledu gimana keledu? Oh wangi banget ya Allah. Senja jingga. Aromanya. Ini foto ini bagus banget di template di sini nih. Ladanya masih ada Kin? Itu aroma lada malah. Enggak madepnya ke sana bukan. Aroma ini bawang. Kenapa dia? Oh, bawang. Wanginya. Enggak dapat juga soalnya. Semuanya kalau Iya, kita doang lagi aja kan. Mewah ini. untung gue izin tipes. Lama kan seminggu. Bisa gitu ya izin. Itu kita aminin nggak? Izin tipesnya kita aminin Bang. Alah. Perjalanan kita ini alhamdulillah lancar gitu kan. Kita sudah submit walaupun dengan cuaca yang diiringi dengan hujan ya mempercepat tidur kita, mempercepat tidur kita. Dan kita hari ini akan kita turun, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dalam trip berikutnya. Amin. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke. Dok. Kepala Transjakarta. Salam Lestari. Selamat pagi Gunung Lawu, melaporkan dari Sabana Kecil Gunung Lawu, tempat area camp kita selama 2 malam kemarin. Dan pagi hari ini pukul 9.47 kita mau perjalanan untuk kembali ke base camp ya. Teman-teman udah pada ready, dan rencana kita untuk turun via jalur Babar. Nanti di pos berapa kita kembali lagi ke jalur via Ceto, mungkin di pos 3 atau pos 1 ya, lupa saya. Makanya nanti kita untuk turun via jalur Babar, lanjut kembali ke jalur Ceto. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga dilancarkan, diberi keselamatan sampai base camp dan sampai pulang ke rumah. Terima kasih. Untuk kondisi jalur via Babar ini lumayan, masih enak, cukup rapat juga. Cuman untuk kalau dari bawah sih
nanjaknya nggak pakai kompromi, nggak dikasih landai dari tadi nih, just sampai sabana kecil. Aduh banget, cukup rapat. Ayo Pak. Pun masih hitungannya nggak terlalu hancur kayak kemarin pas kita naik via Cetok tuh, sangat hancur sih. Cuma sejauh ini masih cukup aman via Babar. Oke, next kita sambung lagi. Oke, ini jalur turun yang berbeda dari jalur yang kita naikin pada hari pertama. Ini kita lewat jalur barbar apa babar sih? Barbar. Lewat jalur barbar, tapi nanti jalur ini bakal ketemu dengan jalur yang awal itu di pos 3. Untuk kondisi jalurnya sangat berbeda sekali dengan yang jalur pertama kita lewati. Karena kalau jalur pertama yang kita lewatin itu didominasi tangga kayu. Nah, untuk jalur di sini lebih full tanah tapi cukup rapet, karena mungkin malah jarang yang melewati jalur sini. Untuk view-nya kerenan sini sih, kerenan jalur ini daripada jalur yang pertama, karena jalur pertama tergolong rapet, jadi kita nggak bisa ngelihat view yang lebih jauh karena terhalang pepohonan. Oke. Jadi inilah kondisi jalur turun. Semalam sempat diguyur hujan walaupun tidak terlalu deras, jadi jalur sedikit enak sih untuk kita lewati, tidak terlalu becek juga. Oke, nanti kita lanjut lagi di selanjutnya. Sekarang udah jam 10.23. Kita perjalanan udah berapa menit ini ya? 10.23 sekarang. 9.48. Oke, inilah kondisi jalurnya. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti kalau lewat jalur Babar. Tapi tetap kita nanti turunnya di Ceto. Nah, ini begini kondisi jalurnya. Teman-teman nikmatin jalur karena emang berbeda sekali dengan jalur yang pertama kita lewati. Kondisi jalurnya enak buat pijakan, enak sekali, nggak kering, nggak basah, nggak becek maksudnya. Tuh. Ini kondisi jalurnya begini, cukup rapat, tapi mungkin ini lebih rekomendasi untuk teman-teman turun ya, untuk jalur turun. Kalau untuk naik, jalur naik disarankan kalau dia via Candi Ceto, pada saat di pos 3 ambil yang kanan aja, lewat jalur yang emang jalur seharusnya via Candi Ceto. Nah, untuk turun mungkin kita bisa lewat jalur ini jalur Babar,
Tapi nanti kita bisa ketemu dengan jalur yang Candi Ceto itu di pos 3. Jadi dia nanti keluar dari samping warung yang di pos 3. Untuk turun mungkin lebih direkomendasikan untuk jalur sini. View-nya. Oke. Di sepanjang jalur Babar, untuk edelweissnya banyak sekali, tapi untuk jalurnya nggak kalah merepotkan juga. Dari tadi tuh kita sama sekali nggak ada landainya, untungnya turun. Cuman kalau untuk jalur naik kayaknya kurang direkomendasikan juga sih, nggak ada bonus sama sekali, full. Cuman enaknya di sini masih, karena mungkin jarang yang melewati ya, masih rapi, masih enak diinjek, nggak kayak kemarin kita lewat jalur Ceto karena kan mungkin ada event ya, jadi lumayan banyak jalur yang menjadi sangat licin dan becek. Pokoknya ya ada plus minusnya lah ya. Sekian info jalur Babar arah turun. Terima kasih. Karena jalur cukup licin, ini dari teman-teman coba bikin pijakan jalur dengan alat seadanya, mungkin hanya pakai pisau. Karena ini kalau udah hujan licin banget. Oke. Jadi biar nggak terlalu licin. Nah, ini untuk pendaki berikutnya yang mau lewat. Oke, kita coba jalurnya. Oke. Oke, lebih enak jalurnya. Oke, kawan-kawan. Tadi setelah Mantap jalurnya. turunan terjal tadi, kita dikasih jalur landai. Nah, ini dia jalurnya. Cukup rapat karena mungkin emang lebih jarang dilewatin orang mungkin. Nah, karena kebanyakan lewat jalur Candi Ceto, dan ternyata di sini ini pos 4 PHP. Jadi kita bisa untuk rehat sejenak, sebat dulu boleh. Nah, ini dia pos. Nah, ini pas di lembahan. Batul. Oke, jam 10.39. Hah? Enggak. Oke. Aman, Paman? Aman. Paman? Oke. Tapi kamu kemarin jahat sama aku. Ini setelah turunan terjal. Parah sih kalau buat nanjak. Kalau buat turun oke. Oke. Pas banget di lembahan kita. Oke, kawan-kawan, ya, mungkin buat teman-teman untuk rehat sejenak. Batul. Oke, nanti dilanjut lagi. Jalan kabut.
Ya, masih via Babar. Wah, jalurnya benar-benar rapat. Mungkin jarang dilaluin juga sih. Nggak kayak sebelahnya via Ceto. Cukup menguras tenaga juga kalau buat naik nih. Soalnya minim bonus. Minim bonus dan jalur cukup rapat juga. Tapi syahdu juga sih. Ya, dan di sini pun ada persimpangan jalur ya. Jadi untuk via Babar tuh ambil yang ke lurus dan kita mau kembali ke jalur kita sebelumnya via Candi Ceto. Kita belok kiri. Kita melipir ke kiri. Jadi untuk yang via Babar menuju base campnya arah sono. Apa namanya? Gong Perdamaian ya. Kita melipir sedikit ke kiri dan infonya sih tembus ke pos 3 Cemorodowo, jalur via Candi Ceto. Sepertinya tim paling depan udah sampai di pos 3 via Candi Ceto. Oke. Pos 3 Gunung Lawu via Candi Ceto.
Dan ini dia yang dinanti-nanti, toilet. Dan toilet jongkok dong. Alhamdulillah kita break sejenak. Oh. Ya mas. Oke. Tadi sempat break di pos 4 via jalur Babar dan lanjut lagi jam 11. Kita turun sampai pos 3 jam 11.57. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, setelah break sebentar, kita lanjut perjalanan turun dari pos 3 menuju base camp. Kita mulai pukul 1:02. Cuacanya masih berkabut. Semoga nggak turun hujan. Oke, sekian, kita lanjut lagi nanti di bawah. Terima kasih. Jam 13.37. Nah, ini jalur, kondisi jalur turun dari lepas pos 3 ke pos 2. Kondisinya berlumpur karena habis diguyur hujan. Ini dia kondisi jalurnya. Harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih pijakan kaki agar tidak terpleset atau terperosok. Oke, ini teman-teman. Oke, begini kondisi jalurnya. Oke, jadi lebih banyak berlumpur untuk kondisi jalurnya. Jadi untuk yang melakukan pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto apabila di musim penghujan, lebih dipersiapkan kembali fisik, tenaga, dan mentalnya, karena jalurnya baik itu untuk naik ataupun turun cukup menantang karena cukup tertutup vegetasinya. Oke, nanti kita sambung lagi. Pukul 13.59. Kita break lagi di pos 2. Pos 2 Brakseng. Ya, sepanjang jalur tadi kasih gerimis-gerimis manja. Kita nyantai dulu, bersihin tapak-tapak outsole-nya ini karena jalurnya becek banget, jadi tanah pada nempel semua ini, jadi untuk grip sudah mulai berkurang. Oke, kita lanjut lagi nanti di bawah. Syahdu sekali kabut Lawu yang bikin rindu. Oke, masih perjalanan menuju pos 1 Mbah Beranti. Jalurnya cukup menyiksa walaupun turun, ya, karena kontur tanahnya yang banyak yang sudah rusak, becek. Jadi
mesti ekstra hati-hati buat teman-teman juga, untuk antisipasi juga, pengingat untuk kendala cedera kemungkinan tuh di saat turun lebih besar karena beban kaki menahan beban badan lebih ekstra untuk pengereman. Jadi ya santai-santai aja, nggak usah buru-buru. Ini kita sudah mendekati pos 1 Mbah Beranti. Oh, langsung 14 nih. Oke. Baru pada naik apa? Baru mau naik. Buset, jam segini. Dari jam berapa, Mas? Naik dari base camp jam berapa? Dari base camp jam 12. Terus baru berangkat. Terus ngeres. Nyantai. Ojek. Jam. Itu ada yang apa kain-kain itu ya? Sejam. Kemungkinan paling pos 3 ya. Pos 3 paling ya. 3 hari 2 malam. Sama, kita juga 3 hari 2 malam kemarin. 3 dulu berarti. Enggak, langsung 5. Sebelum 5 sih tepatnya. Badai kemarin pas Yang naik. hari keduanya gimana? Tetap di situ. Oh, di situ terus. Jadi udah dari pos 5 aja, sabana kecilnya malah. Soalnya kan hujan pas naik. Udah nggak memungkinkan dah, udah gelap juga. Masnya dari mana? Jakarta. Jakarta sama lah. Udah Mas, lanjut ya? Siap. Itu di 4 tadi ada air. Di 4, Nah, di yang 3, Di 3. di 3 ada air. Di 5 ada warung cuman tutup. 3 juga warung tutup. Mbok Yem doang yang buka. Iya. Ya Mas, lanjut ya. Siap. Rombongan dari Jakarta juga naik jam 12. Kita bablasin aja pos 1. Lanjut ke pos warung. Warung kita mau minum es. Oke ya. Dan dulu ya. Ntar kalau udah jadi esnya kita lanjut lagi. Terima kasih. Oke, alhamdulillah sampai juga di Alfamart. Sini kita rest time dah, nyantai dah. Karena pos 1 udah terlewat. Lanjut pos ojek, tinggal base camp. Ya. Sekarang masih jam 3. Oke, kita masih nyantai aja lah. Santai istirahat. Oke, nanti lanjut lagi ya. Oke, masih perjalanan turun setelah Candi Ketek. Aduh, kalau lihat jalan beton kayak gini pedas banget kaki kayaknya. Aduh, udah pelan-pelan aja, hati-hati. Agak licin juga kalau hujan nih, nanti ngeri juga. Oke guys, bentar lagi base camp. Oke, tepat pukul 4.04 kita sudah kembali lagi sampai base camp ya, untuk estimasi perjalanan dengan sangat santai sekitar 6 jaman. Oke, sekian perjalanan singkat kita ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat dijadikan referensi buat teman-teman yang akan melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Candi Ceto, dan juga untuk pengobat rasa rindu akan syahdunya Gunung Lawu. Ya, akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Transjakarta, salam lestari.